Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mata kuliah kewarganegaraan dengan judul Penegakan Hukum Indonesia yang beranggotakan 1. Fatimah, 2. Ramdhani, 3. Dianur Patoni, 4. Mirza Nataya Hataini, 5. Della Nurmalita, dan yang keenam ada Clara Sita Pramono. Penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum di kehidupan masyarakat dan bernegara. Adapun alasan sangat pentingnya sebuah penegakan hukum dilakukan atau diwujudkan, pertama adanya tegak supremasi hukum, di mana supremasi hukum ini bermakna bahwa hukum mempunyai kekuatan mutlak dalam mengatur manusia dalam kehidupan. Sedangkan yang kedua atau yang B, tegaknya keadilan. Pada dasarnya tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Nah, yang ketiga atau yang C, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Nah, untuk terwujudnya perdamaian, maka apabila aturan yang berlaku harus dilaksanakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Pertama, ada hukumnya, di mana undang-undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, dibuat menurut ketentuan yang mengatur kewenangan, serta dibuat sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang itu diberlakukan. Yang kedua atau yang B, mengenai penegak hukumnya, di mana para penegak hukum harus menjalankan tugas dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme. Yang ketiga adalah masyarakatnya. Masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku serta menaati hukum yang berlaku. Sedangkan yang D atau yang keempat adalah sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Nah, hal ini mencakup tenaga manusia yang terampil dan terdidik, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Sedangkan yang kelima atau yang ke-E adalah kebudayaan. Maksudnya kebudayaan adalah mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Hal itu diambil dari konsepsi-konsepsi abstrak yang dianggap baik sehingga dianut dan yang buruk dihindari. Peran Lembaga Penegakan Hukum. A. Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. 1. Fungsi dan tujuan. Fungsi untuk pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan untuk mewujudkan keamanan meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas pokok kepolisian dalam pasal 13 ayat 10, tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia dalam UU No. 2 tahun 2002 adalah sebagai berikut. A. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. B. Menegakkan hukum. C. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Penjabaran tugas kepolisian dijelaskan lagi pada pasal 14 UU Kepolisian RI. 3. Kewenangan kepolisian. Pada pasal 15 dan 16 UU Kepolisian RI adalah perincian mengenai tugas dan wewenang kepolisian RI, sedangkan pasal 18 berisi tentang diskresi kepolisian yang didasarkan kepada Kode Etik Kepolisian. B. Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Kejaksaan sebagai lembaga penegakan hukum dituntut untuk lebih berperan 1. Dalam menegakkan supremasi hukum. 2. Perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia. 3. Pemberantasan kolusi, korupsi, dan nepotisme atau KKN. Tugas dan wewenang melakukan pra-penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan terhadap hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat, dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan oleh Jaksa Agung. C. Kehakiman Republik Indonesia. Kehakiman dapat diartikan sebagai kewenangan
menetapkan nilai hukum dari tindakan masyarakat berdasarkan kaidah hukum dan menyematkan akibat hukum terhadap tindakan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 24 Ayat 2, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung, badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta sebuah mahkamah konstitusi. Dan juga undang-undang yang mengatur kekuasaan kehakiman adalah Undang-Undang atau UU Nomor 4 Tahun 2004 yang kini sudah diubah menjadi UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Fungsi peradilan. Sebagai pengadilan negara tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil dan tepat dan benar. 2. Fungsi pengawasan. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar, dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970. 3. Fungsi mengatur. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggara peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. 4. Fungsi nasihat. Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara lain. Pasal 37 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985. Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku kepala negara dalam rangka pemberian atau penolakan gerasi. Pasal 35 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985. 5. Fungsi administratif. Badan-badan peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Secara organisatoris, administratif, dan finansial sampai saat ini masih berada di bawah departemen yang bersangkutan. Walaupun menurut pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Fungsi lain-lain, selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 1970 serta pasal 38 Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. B. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara pengawal konstitusi yang memiliki kewenangan memutus pada tingkat pertama dan terakhir. Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, memutus sengketa wewenang lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, memberikan putusan terkait pembubaran partai politik. Yang keempat, memberikan putusan terkait perselisihan mengenai hasil pemilihan umum. Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara atau Peratun. Peradilan Tata Usaha Negara atau Peratun merupakan lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk, yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986. Terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara atau Peratun menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan hak asasi manusia atau HAM.
Tujuan peradilan tata usaha negara yang pertama, untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum. Yang kedua, menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Tugas peradilan tata usaha negara yang pertama, menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara atau TUN. Yang kedua, meneruskan sengketa-sengketa tata usaha negara atau TUN ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PT-TUN yang berwenang. Yang ketiga, peningkatan kualitas dan profesionalisme hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau PT-UN Jakarta. Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Yang pertama, melakukan pembinaan pejabat struktural dan fungsional serta pegawai lainnya, baik menyangkut administrasi, teknis, justisial, maupun administrasi umum. Yang kedua, melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya. Yang ketiga, menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara di bidang kehakiman. Peradilan umum. Peradilan umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Jenis pengadilan ini digunakan untuk mengadili masyarakat secara umum. Peradilan umum meliputi 1. Pengadilan negeri, bisa disingkat PN, merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Sebagai pengadilan tingkat pertama, pengadilan negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Yang kedua, pengadilan tinggi atau PT, merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang lebih tinggi dari pengadilan negeri yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Sebagai pengadilan tingkat banding atau untuk mengajukan upaya hukum banding, terdapat perkara-perkara yang diputus oleh pengadilan negeri. Peradilan agama. Peradilan agama adalah salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh 1. Pengadilan tinggi agama atau pengadilan tingkat banding. 2. Pengadilan agama atau pengadilan tingkat pertama. Ketiga, pengadilan khusus, yaitu Mahkamah Syariah, Mahkamah Syariah Provinsi atau pengadilan tingkat banding, dan Mahkamah Syariah Kabupaten atau Kota atau pengadilan tingkat pertama. Peradilan militer. Peradilan militer adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh militer. Peradilan militer meliputi 1. Pengadilan militer untuk tingkat kapten ke bawah. 2. Pengadilan militer tinggi untuk tingkat mayor ke atas. 3. Pengadilan militer utama untuk banding dari pengadilan militer tinggi. Keempat, ada pengadilan militer pertempuran khusus di medan pertempuran. Dinamika pelanggaran hukum. Hakikat pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara. Pelanggaran hukum disebabkan oleh dua faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor internal, yaitu faktor yang terdapat di dalam diri para pelaku pelanggaran hukum tersebut. Beberapa faktor internal yaitu keadaan psikologis para pelaku, minimnya sikap toleransi pada orang lain, kurangnya tingkat kesadaran pelaku pelanggaran HAM. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor dari luar diri manusia. Beberapa faktor eksternal diantaranya perangkat hukum yang tidak tegas dan tidak jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian, struktur sosial dan politik yang memungkinkan terjadinya pelanggaran HAM, struktur ekonomi yang menimbulkan kesenjangan ekonomi dan kemiskinan,
Teknologi yang digunakan secara salah dapat menimbulkan kejahatan. Contoh perbuatan bertentangan dengan hukum. Yang pertama, dalam lingkungan keluarga. Contohnya, bangun kesiangan dan nonton TV sampai larut malam. Yang kedua, di lingkungan sekolah. Contohnya, terlambat datang ke sekolah dan tidak masuk sekolah tanpa izin. Yang ketiga, dalam lingkungan masyarakat. Contohnya, mengkonsumsi obat-obat terlarang dan melakukan perjudian. Yang keempat, dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Contohnya, tidak memiliki KTP dan tidak memiliki SIM. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.